Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CT Scan yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Husnul Afifah, NPM 201706103 dan saya Angel Septi Febri, NPM 201706101. Kami akan mempresentasikan tentang CT scan atau komputer tomografi. Kemudian pengertian CT scan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Angel. Silakan Angel. Sebelum kita mengetahui tentang prinsip kerja, prosedur, maupun cara penggunaan CT scan, kita perlu mengetahui apa itu CT scan. Kita mulai. CT scan atau komputer tomografi adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian X-ray yang diambil dari beberapa sisi di sekitar tubuh, atau dapat diartikan juga sebagai pesawat sinar X yang menggunakan metode pencitraan tomografi dengan proses digital untuk menghasilkan gambar tiga dimensi dari organ. CT scan juga dapat didefinisikan fungsinya sebagai modalitas imaging untuk menghasilkan sesuatu secara tepat dan akurat untuk mengetahui abnormalitas dari suatu organ yang diperiksa. Next. Kemudian sejarah singkat CT scan. Awalnya perkembangan CT scan bermula dari tanggal 11 Agustus 1895, yaitu dengan ditemukannya radiasi sinar X oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1845 sampai 1923, yang langsung dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Nobel pada saat itu. Kemudian, pada tahun 1920 dikembangkan suatu teknik yang berusaha memisahkan gambaran overlapping dari suatu organ yang diperiksa yang dinamakan tomografi. Teknik yang dikembangkan adalah dengan menggerakkan tabung sinar X dan film dalam kaset secara bersamaan dan menggunakan fulcrum sebagai titik fokus dari organ yang akan diperiksa. Organ yang ada di bagian atas dan bawah objek yang diperiksa akan tampak blur atau samar, sedangkan objek yang diperiksa akan tampak lebih jelas. Kemudian teknik tomografi ini digunakan pertama kali pada tahun 1935. Pada tahun 1972, Godfrey and Hans Pfeil dan J. Ambrose yang bekerja di Central Research Lab of MI Ltd di Inggris menghasilkan gambar klinis pertama dengan CT scan, computed tomography scan, dan merupakan tanda awal dari mulainya era baru perkembangan diagnostik imaging. Kemudian pada tahun 1974, 40 unit CT terpasang. Awalnya pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas pada CT kepala saja dan pada tahun 1975. Pada tahun 1975 diperkenalkan pertama kali sebuah whole body scanner atau CT scan seluruh tubuh yang digunakan untuk penunjang klinis. Dan pada tahun 1979, Hans Pfeil dan Cormark dianugerahi hadiah Nobel. Kemudian pada tahun 1989, Callender dan Pevok melakukan pemeriksaan klinis pertama dengan menggunakan spiral CT, dan pada tahun 1998 mulailah diperkenalkan alat multi-slice CT atau MSCT dengan 4 slice. Kemudian pada tahun 2000 dikembangkan PET atau CT system, kemudian di tahun 2001 telah dikembangkan CT scan 16 slice. Pada tahun 2004 dikembangkan teknik CT scan 64 slice dan telah lebih dari 40.000 instalasi CT untuk aplikasi klinik. Kemudian, silakan Angel. Pada gambar ini dapat kita lihat ini adalah bentuk fisik atau bentuk nyata dari CT scan.
yaitu CT scan ini berbentuk seperti terowongan yang di tengahnya ini dia adalah lingkaran yang berbentuk seperti donat. Biasanya atau seringkali berbentuk dibilang seperti donat. Pasien akan berbaring dan kemudian akan melewati terowongan tersebut. Kemudian terjadilah proses scanning. Next. Kemudian ini adalah bagian-bagian CT scan. Yang pertama adalah meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan merupakan tempat pasien diposisikan untuk pemeriksaan CT scan. Meja pemeriksaan ini terletak di tengah-tengah gantry dengan posisi horizontal dan dapat digerakkan maju, mundur, dan naik turun dengan cara menekan tombol yang ada di gantry. Kemudian bagian kedua ini adalah gantry. Gantry merupakan komponen pesawat CT scan yang di dalamnya terdapat tabung sinar X, filter, detektor, DAS, atau data acquisition system, serta lampu indikator untuk sentrasi. Dan pada pertengahan gantry, situasi pasien di mana tabung sinar X dan detektor yang selalu antarmuka. Kemudian di dalam gantry ini akan berputar-putar mengelilingi objek yang akan dilakukan scanning. Nah, tabung sinar X merupakan pembangkit sinar X. Dan sedangkan di dalam gantry ini ada kolimator. Berikut kolimatornya. Di dalam kolimator itu, sinar X, sumber sinar X atau X-ray menembakkan sinar X ke arah pasien, dan kolimator itu adalah penghalang sinar adisi dan berfungsi memfokuskan sinar X. Kemudian di bagian ini ada, di bagian nomor 3 ini ada komputer. Komputer ini merupakan pengendali dari semua instrumen pada CT scan yang berfungsi untuk melakukan proses pemindaian, rekonstruksi atau pengelolaan data, dan menampilkan gambar serta menganalisa gambar. Kemudian ada layar TV. Layar TV monitor ini untuk menampilkan gambar dari objek yang dibaca serta menampilkan perubahan-perubahan atau program yang diberikan. Dan ada juga image recording yang berfungsi untuk menyimpan program hasil kerja dari komputer ketika melakukan pemindaian, rekonstruksi, dan tampilan gambar. Kemudian ada prosedur CT scan. Yang pertama itu, pasien diminta untuk melepaskan baju atau pakaiannya dan menggantinya dengan gaun khusus dari rumah sakit. Prosedur kedua, pasien diminta untuk melepas barang-barang yang terbuat dari logam, seperti ikat pinggang, perhiasan, gigi palsu, dan kacamata. Benda-benda ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, pasien berbaring di atas meja pemeriksaan yang akan bergerak masuk ke dalam mesin CT scan yang terbentuk seperti terowongan atau donat. Kemudian, bantal dan tali pengikat dapat digunakan untuk memastikan pasien berbaring pada posisi yang tepat. Bagi pasien yang melakukan prosedur CT scan kepala, meja akan dipasang cekungan khusus yang akan menahan kepala agar posisinya pas. Kemudian yang kelima, ketika meja bergerak masuk ke dalam mesin CT scan, detektor dan tabung X-ray akan bergerak memutari tubuh pasien. Tiap rotasi ini akan menghasilkan beberapa gambar irisan tipis dari tubuh. Pasien juga memungkinkan akan mendengar suara berdengung dari mesin. Next. Setelah mengetahui bagaimana prosedur kerja dari CT scan, selanjutnya kita mengetahui prinsip kerja CT scan. Prinsip CT scan adalah hasil olahan data atau pengukuran perlemahan sinar X yang menembus bidang bagian tubuh
atau melewati objek dengan koefisien atuensi linear dan ketebalan yang berbeda-beda. Teknologi ini menggunakan data-data untuk mengkonstruksikan pada digital dari cross-section tubuh dengan masing-masing image pixel, mewakili nilai pengukuran rata-rata, koefisien linear dari unsur voxel dengan ketebalan irisannya. Next. Selanjutnya, di sini ada skema dari CT scan. Yang pertama itu ketika transmisi sinar X, tabung sinar X mentransmisikan sinar X kepada objek, yaitu pasien. Sinar X yang telah melewati objek atau telah menembus pasien akan ditangkap oleh detektor. Yang detektor ini kemudian akan mengubah sinar listrik yang telah ditangkap, sinar X yang telah ditangkap oleh detektor akan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik itu akan dikonvert menjadi ADC atau analog digital converter, dan kemudian sinyal itu akan diteruskan ke dalam komputer menjadi image display atau hasil dari CT scan tersebut. Next. Peralatan CT scan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada sistem pemrosesan citra atau scanner. Pada bagian yang pertama ini dilakukan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ketika tabung sinar X mentransmisikan sinar tersebut, kemudian ditangkap detektor, kemudian diubah menjadi ADC dan diteruskan kepada komputer. Yang kedua, ada sistem komputer dan kendali, yaitu sinar X yang sudah ditransmisikan tersebut dikirim ke komputer. Kemudian pada bagian kedua ini, komputer akan mengolah data dan sebagai pusat kendali. Yang ketiga, pengamat, yaitu pada bagian ini terdapat 2, yaitu operasi station dan viewer station, yaitu di mana pada operasi station dan viewer station itu terjadi proses pengolahan data kembali, dan juga di dalam proses ini juga data tersebut akan diproses dan diolah. Next. Berikut adalah gambar hasil CT scan-nya. Next. CT scan dapat digunakan untuk melihat kondisi kepala, bahu, tulang belakang, jantung, perut, lutut, maupun dada. CT scan berfungsi untuk memperoleh diagnosa kelainan otot dan tulang seperti tumor, keretakan pada tulang, serta untuk menentukan lokasi tumor, infeksi, atau pembekuan darah. Yang kedua, untuk memandu prosedur medis ketika melakukan operasi, biopsi, atau terapi radiasi. Yang ketiga, untuk mencari tahu cedera atau pendarahan internal. Yang keempat, mendeteksi, memonitor kondisi dan penyakit tertentu seperti kanker, sakit jantung, tumor, dan organ tertentu seperti paru-paru dan hati. Siapa yang membutuhkan CT scan? Seseorang yang baru mengalami cedera seperti kecelakaan kendaraan bermotor, yang membutuhkan pemeriksaan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan menangani penyakit pembuluh darah seperti emboli paru atau aneurisma aorta. Kemudian yang membutuhkan lagi adalah yang berpotensi memiliki tumor atau kanker. CT scan merupakan metode terbaik untuk memastikan keberadaan, mengukur ukuran, mengidentifikasi lokasi, serta penyebaran tumor secara pasti. Kemudian dampak-dampak penggunaan CT scan. Diawali dengan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif dari penggunaan CT scan, yaitu efek radiasi CT scan diduga akan meningkatkan resiko seseorang menderita kanker di kemudian hari. Yang kedua, berpotensi membahayakan janin, khususnya pada trimester awal. Yang ketiga, meski kasusnya jarang, tapi cairan kontrak bisa saja menyebabkan tekanan darah turun drastis.
shock anafilaktik, bahkan serangan jantung. Kemudian dampak positifnya, bisa mendapatkan gambar dengan cepat. Kedua, informasi yang dihasilkan jelas dan spesifik. Ketiga, bisa menghasilkan gambar sebagian kecil atau seluruh tubuh dalam suatu pemeriksaan. Keempat, relatif lebih murah daripada pemeriksaan MRI. Kelima, bisa digunakan untuk menentukan kapan operasi dibutuhkan. Keenam, membantu menegakkan diagnosis. Nah, ini adalah video CT scan-nya. Pada video ini akan dijelaskan skema prinsip kerja CT scan secara lebih detail. Prinsip kerja CT scan diawali ketika tabung sinar X menyinari objek. Pada bagian ini, transmisi sinar X yang dilakukan oleh tabung sinar X akan menembus objek. Ini adalah bagian tabung sinar X yang mentransmisi sinar X. Ini adalah bagian ketika tabung sinar X memutari objek, kemudian sinar X yang ditransmisikan akan menembus objek, dan kemudian akan ditangkap oleh detektor. Detektor akan menangkap berkas sinar X, kemudian mengubah berkas tersebut menjadi analog digital converter, dan meneruskan sinyal tersebut ke dalam komputer. Sehingga sinyal tersebut dapat diubah menjadi gambar 3 dimensi yang diperlukan. Ini adalah contoh hasil gambar dari hasil proses CT scan. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.